Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Novita Handiana selaku moderator pada hari ini. Hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari kawan kita, yaitu acara debat radikalisme dan terorisme dengan mosi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Acara ini merupakan salah satu tugas mata kuliah microlearning dengan dosen pengampu Dr. Sri Rami MA. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang nyaman ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Panadi Badiani selaku moderator serta nulis dan pencatat waktu. Di sebelah kanan saya terdapat tim radikalisme yang terdiri dari Muhammad Afgan sebagai pembicara 1, Amanda Merapi sebagai pembicara 2, dan di sebelah kiri saya terdapat tim terorisme yang terdiri dari Siti Mahalini sebagai pembicara 1, dan di sebelahnya ada Rosa Agustina sebagai pembicara 2. Baik, dalam debat kali ini kita membahas tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Semua peserta harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Sebelum dimulai acara debat, saya akan membacakan beberapa peraturan debat. Yang pertama, siapkan pembicara 1 dan 2 dari masing-masing tim. Yang kedua, masing-masing pembicara kami berikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan argumennya. Dan yang terakhir, masing-masing pembicara kami berikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang terhormat peserta debat dan pada hadirin yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat pagi ini resmi saya nyatakan dibuka. Baik, selanjutnya pembicara 1 dari tim radikalisme saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Argumen saya, kita ketahui bahwa teknologi itu sangat banyak manfaatnya. Dari segi pembelajaran, tentu saja itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan menggunakan teknologi, kita dapat menghemat yang namanya itu waktu, sumber daya, dan lainnya. Sehingga siswa juga itu dapat mudah mencari informasi dengan adanya teknologi yang sangat efektif di zaman sekarang ini. Namun kita harus memperhatikan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan yang namanya itu peran guru. Peran guru itu tentu sangat penting. Siswa dalam proses belajar, guru juga harus tetap menjadi sumber informasi dan juga bimbingan yang efektif. Sementara siswa harus tetap memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan juga berkomunikasi yang efektif baik dengan gurunya dan juga dengan sesama siswa. Sekian dari saya. Baik, pembicara 1 menghabiskan waktu selama 1 menit 30 detik. Terima kasih kepada tim radikalisme sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilahkan untuk pembicara 1 dari tim terorisme menyampaikan argumennya. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya untuk menyampaikan argumen kami. Jadi di sini kami berpendapat bahwa teknologi harus digunakan secara lebih luas dan juga lebih intensif lagi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena dengan menggunakan teknologi kita dapat meningkatkan akses ke informasi, meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kepada pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Kita juga percaya bahwa teknologi dapat membantu mengatasi masalah yang terkait dengan pembelajaran seperti masalah akses dan keterbatasan sumber daya. Dari saya hanya itu, sekian. Baik, pembicara
dari tim terorisme menghabiskan waktu selama 1 menit 40 detik. Terima kasih kepada tim terorisme sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan untuk pembicara dua dari tim radikalisme menyampaikan argumennya. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan argumen. Argumen saya, teknologi itu memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan jika digunakan secara tepat dan bijaksana. Teknologi memiliki kemampuan untuk mempercepat akses informasi, mendukung pengajaran, dan mendukung kemampuan pengajaran guru. Jadi, teknologi itu sebagai alat penting dalam proses pembelajaran modern. Tapi, teknologi itu penting untuk diingat bahwasanya teknologi itu hanya pendukung, bukan pengganti metode pembelajaran tradisional yang telah terbukti secara efektif. Nah, dengan itu kita bisa mengintegrasikan teknologi dan pendekatan pengajaran konvensional secara seimbang. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan inklusif yang mengatasi tantangan akses dan sumber daya manusia, sembari tetap mempertahankan interaksi manusia yang berharga dalam proses pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Baik, pembicara dua dari tim radikalisme menggunakan waktu selama 2 menit 1 detik. Terima kasih kepada tim radikalisme yang sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim 2 terorisme menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kami dari tim terorisme, saya sebagai pembicara kedua, saya sangat mengapresiasikan pandangan tetap betapa pentingnya peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, Anda benar bahwa teknologi memiliki potensi dalam meningkatkan akses informasi, mengembangkan keterampilan berpikir, dan juga komunikasi antar siswa dengan pembelajaran. Jadi tidak hanya siswa dengan guru, juga siswa juga harus lebih kritis mencari informasi di dunia teknologi. Nah, namun seperti yang Anda tekankan, teknologi juga harus digunakan dengan tepat dan sesuai dengan sasarannya. Nah, yang dimana sebagai alat pendukung bukan pengganti metode pembelajaran tradisional. Jadi teknologi itu bukan alat untuk mengganti teknologi tradisional, tapi itu adalah metode untuk pembelajaran itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan era digital ataupun sesuai dengan zaman ini. Nah, adapun pendekatan yang efektif itu adalah mengombinasikan teknologi dengan metode pelajaran yang tradisional. Jadi tidak hanya menggunakan teknologi, juga kita harus menggunakan face to face. Jadi tatap muka dan tatap muka, teknologi juga tetap teknologi. Bukan hanya kita harus mengedarkan teknologi saja, apalagi ini adalah era di mana adalah era modernnya. Jadi kita tidak juga hanya harus mengandalkan ini teknologi, karena kita adalah menggunakan era teknologi digital. Enggak, kita juga harus mengkombinasikan, karena nggak semua sekolah bisa menggunakan teknologi yang sesuai dengan era zamannya. Karena kan itu sesuai dengan prasarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah, dan juga bagaimana seorang kepala mengelola bahwa pentingnya teknologi digital saat ini. Nah, sehingga sembari kita memberikan pendekatan antara metode pembelajaran teknologi dan juga metode pembelajarannya secara tradisional, kita juga bisa mengatasi masalah akses serta keterbatasan sumber daya. Nah, seperti yang saya bilang, kita tidak mempunyai sarana dan prasarana sesuai dengan yang kita perlukan. Ada sebagian sekolah yang sarana dan prasarana cukup, dan juga ada sebagian sekolah yang sarana dan prasarana tidak cukup. Emang satu pemerintah, tapi bagaimana seorang kepala sekolah itu mengelola? Contohnya, kita di sekolah yang SD ataupun dari jenjang SD sampai SMA, dari mulai DK Al-Azhar, orang tuh menggunakan teknologi yang berbasis digital, udah mulai menggunakan komputer. Kan sama pemerintahnya. Orang tuh emang maksudnya pemerintahnya pemerintahan Aceh, walaupun orang tuh ada yang bilang swasta, ada juga yang bilang non swasta. Tapi kan itu tergantung bagaimana seorang kepala sekolahnya tuh mengelola ataupun mengimplementasikan segala teknologi digital di era sekarang. Jadi sekian pendapat dari saya ataupun argumen dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara dua teorisme menghabiskan waktu selama 3 menit 20 menit. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk tim radikalisme pembicara dua menyampaikan argumennya. Terima kasih kepada moderator. Saya memahami pandangan Ibu tentang potensi teknologi dalam pendidikan. Tapi Bu, saya tidak sepenuhnya setuju. Kalau terlalu mengandalkan teknologi pada aspek pendidikan, itu akan menghilangkan inti dari proses pembelajaran itu sendiri. Dalam proses pembelajaran itu kan perlu tatap muka, pengalaman langsung, dan pengembangan keterampilan sosial emosional. Teknologi sebaiknya hanya pelengkap saja, bukan pengganti utama metode pembelajaran tradisional yang sudah terbukti efektif yang kita ketahui sekarang. Jadi kuncinya itu adalah keseimbangan antara teknologi dan pendekatan konvensional, bukan mementingkan teknologi saja. Jadi harus seimbang. Ya, Sekian dari saya. Salam. ya, baik. Saya sangat menghargai kekhawatiran Anda tentang bagaimana potensi dampaknya negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan dalam pendidikan. Tapi sebenarnya saya kan sudah jelaskan bahwa kita tidak hanya mengandalkan teknologi saja, tapi kita juga mengandalkan pendekatan antara metode pelajaran secara tradisional ataupun face to face, dan juga kita mengandalkan teknologi. Jadi kita seimbangi, tidak hanya memposisikan bahwa oh ini teknologi kita harus lebih maju daripada enggak. Teknologi ini hanya sebagai pelengkap saja, tapi juga harus mengimplementasikan bahwa teknologi itu harus bisa dipadu-padankan dengan metode pembelajaran yang tradisional sekarang ini. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah pendekatan profesional, itu adalah kunci untuk menunjuknya kualitas pendidikan yang optimal. Jadi pendekatannya teknologi digital dan juga metode pembelajaran secara tradisional harus kita gabungkan ataupun harus kita mengimplementasikan secara langsung. Jadi dengan tersebut kita juga bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan baik. Jadi nggak harus menggunakan teknologi saja, juga kita harus menggunakan metode pembelajaran secara tradisional. Nah, kita juga bisa memanfaatkan keunggulan sekaligus tetap mempertahankan aspek-aspek penting lainnya dalam proses belajar dan mengajar. Jadi kita tidak hanya mengandalkan teknologi digital, juga kita mengandalkan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu metode pembelajaran secara tradisional. Jadi teknologi itu adalah hanya sebagai pelengkap saja. Baik, pembicara dua teorisme menghabiskan waktu selama 5 menit. Terima kasih kepada tim teorisme sudah menyampaikan argumennya. Sangat luar biasa ya dua kandidat kita ini. Beri tepuk tangan dulu. Baik, dari kedua tim, apakah ada yang ingin mengomentari dari lawan timnya? Baik, saya dari pembicara satu dari tim radikalisme ingin bertanya kepada tim teorisme. Pertanyaannya, bukankah terlalu banyak menggunakan teknologi justru akan mengurangi kemampuan sosial dan juga keterampilan interpersonal siswa? Yang kita ketahui sendiri bahwa teknologi ini semakin maju. Dari buku yang pernah saya baca, itu semakin maju teknologi, maka semakin individualisme seseorang. Bagaimana pendapat dari tim teorisme? Baik, terima kasih kepada tim radikalisme sudah melontarkan pertanyaannya. Kami persilakan dari tim teorisme untuk menjawab atau mengomentari dari pertanyaan tim radikalisme. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada tim radikalisme telah melontarkan pertanyaan kepada kami. Jadi di sini ini kan merupakan kekhawatiran kita semua. Penggunaan teknologi yang berlebihan dan tidak tepat itu kan dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan juga interpersonal siswa. Namun di sini ada pengecualian jika teknologi dimanfaatkan dengan bijak, misalnya untuk memfasilitasi kolaborasi dan diskusi kelompok nih. Justru itu dapat membantu mengembangkan kemampuan ini. Keseimbangan antara teknologi dan interaksi tatap muka itu adalah kuncinya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada tim teorisme
sudah menanggapi pertanyaan dari tim radikalisme. Dari tim terorisme ada pertanyaan? Tidak ada. Tim radikalisme ada pertanyaan? Ada. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana mengatasi kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak memiliki akses teknologi. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada tim radikalisme sudah melontarkan pertanyaannya. Saya persilakan tim terorisme untuk menanggapi pertanyaan dari radikalisme. Baik, terima kasih untuk moderator dan juga terima kasih untuk tim radikalisme yang telah memberikan pertanyaan tentang mengatasi kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses teknologi yang tidak. Betul? Benar. Ya. Baik, masalah kesenjangan digital ini harus diatasi agar teknologi dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan dengan adil-adilnya. Dan juga pemerintah dan lembaga harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan memberikan akses yang setara pada semua sekolah. Nah, sebelumnya kita juga harus mengulang kepada yang belakang, yang mana kita juga telah membicarakan bahwa tidak semua sekolah memberikan sama rata. Emang pemerintah memberikan sama rata, tapi bagaimana kepala sekolah menanggapi ataupun mengelola dari teknologi yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi semua sekolah sebenarnya sudah diberikan infrastruktur teknologi oleh pemerintah, tapi kembalikan lagi kepada bagaimana seorang kepala sekolah mengelola akan teknologi yang telah diberikan tersebut. Karena secara program bantuan finansial ataupun perangkat yang telah dipinjam juga dapat membantu siswa dalam latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Nah, kan sekarang kalau kita bisa dibilang contohnya sekolah yang ada di pedesaan, tidak ada semua sekolah ataupun tidak ada semua murid yang mempunyai ekonomi yang stabil. Orang tuh bisa menggunakan komputer hanya di sekolah saja. Nah, jadi seorang pemerintah ataupun seorang kepala sekolah harus mengelola bagaimana seorang siswa dapat menggunakan komputer walaupun hanya di sekolah saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim terorisme sudah menyampaikan atau menanggapi pertanyaan dari tim radikalisme. Nah, apakah ada tanggapan satu sama lain? Baik, saya akan menanggapi. Penggunaan teknologi itu dapat memiliki dampak baik dan juga buruk terhadap proses belajar mengajar. Dampak baiknya itu termasuk meningkatkan akses informasi, meningkatkan interaksi, dan juga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sementara untuk dampak buruknya itu termasuk ketergantungan pola teknologi, kurangnya kemampuan interaksi sosial, kurangnya kemampuan krisis dan analisis, kurangnya kemampuan fisik, dan juga kurangnya kemampuan emosional. Baik, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim radikalisme sudah menyampaikan tanggapannya. Baik, selanjutnya kita akan masing-masing dari tim menyampaikan kesimpulan dari argumen yang telah disampaikan. Dari tim terorisme kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Jadi kesimpulan dari kami di sini yaitu teknologi itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi penggunaannya itu harus dilakukan dengan bijak dan juga seimbang. Teknologi dapat memperluas akses informasi, mengembangkan keterampilan digital siswa, menawarkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, bukan sebagai pengganti utama metode pembelajaran tradisional yang melibatkan interaksi tatap muka, pengalaman langsung, dan pengembangan keterampilan sosial emosional. Keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pendekatan konvensional adalah kunci untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal. Guru itu harus tetap memiliki peran sentral dan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Itu saja kesimpulan dari kami tim terorisme. Baik, terima kasih kepada tim terorisme sudah menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya kami persilakan dari tim radikalisme sudah untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi penggunaan teknologi. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan kami. Jadi penggunaan teknologi ini dapat memiliki dampak baik dan dampak buruk.
Dampak baiknya yaitu dapat meningkatkan semangat belajar, minat belajar, efektivitas pembelajaran, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Tapi teknologi ini juga memiliki dampak buruk, yaitu kurangnya kemampuan interaksi sosial, kurangnya kemampuan kritis dan analisis, sikap individualis, kurangnya kemampuan fisik, kemampuan emosional, dan kurangnya kemampuan kreativitas dalam pemecahan masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim radikalisme sudah menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih kepada kedua tim sudah menyampaikan masing-masing kesimpulan dari argumennya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan saya. Kita dapat melihat bahwa dari kedua tim memiliki pendapat yang berbeda tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kita harus memperhatikan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan peran guru dan siswa dalam proses belajar. Kita harus memperhatikan bahwa teknologi dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran seperti masalah akses dan keterbatasan sumber daya. Sekian kesimpulan dari saya yang bisa saya peroleh. Baik debat dengan mosi penggunaan teknologi dalam pembelajaran resmi saya tutup. Peserta debat yang saya hormati dan pada para hadirin yang berbahagia, terima kasih atas perhatian Anda. Dengan mengucapkan alhamdulillah, debat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi